Terima kasih atas perhatiannya siswa-siswaku SMA 1 Muara TV. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin memberikan beberapa pengumuman, terutama saat Bapak mengajar mengenai benda yang terletak pada bidang miring. Ternyata setelah Bapak pelajari, kenapa Bapak pelajari? Karena ada yang WA Bapak yaitu tanya di WA, tanya di WA, bagaimana Pak mengenai memproyeksikan yang menggunakan sumbu koordinat, baik itu untuk gaya normal dan untuk yang gaya berat atau berat benda itu Pak. Apakah gambarnya seperti ini, yang mana dari kedua itu yang benar, ya toh? Ternyata ya toh, setelah Bapak pikirkan, ya toh, apakah timbul pertanyaan dalam hati Bapak, apakah sumbu koordinatnya itu satu saja, tetapi digunakan baik untuk gaya normal dan gaya beratnya. Kalau kemarin Bapak tidak, untuk sumbu koordinatnya itu saat menguraikan dilihat keadaannya, posisinya bagaimana, sehingga Bapak menggunakan sumbu koordinat 2 untuk berat sendiri, untuk gaya normal sendiri. Memang hasilnya agak membingungkan juga itu. Kebanyakan yang digambar maksud Bapak. Membingungkan kadang, cuma banyak yang digambar. Sehingga kemarin Bapak kalau jadi satu ribet ya dong. Ternyata hasilnya Bapak menggunakan cara Bapak dengan menggunakan cara yang satu sumbu koordinat, nilainya tidak sama. Nilai apanya Pak? Nilai percepatannya. Sehingga Bapak simpulkan pasti ada yang salah. Apakah yang salah Bapak? Apakah yang salah itu konsep di dalam buku? Karena buku ini dibuat oleh orang-orang pintar, Bapak yang mengalah itu. Bapak yang mengalah dengan bukti bahwa setelah Bapak coret angka-angkanya nilainya tidak sama. Seharusnya sama kalau konsep Bapak itu benar. Ya itu aja yang Bapak ingin Bapak sampaikan mengenai benda-benda yang bergerak pada bidang miring yang kasar. Kalau lantainya itu licin nggak ada masalah. Kemarin itu sudah Bapak kasih contoh-contohnya, ya toh. Nggak ada masalah, nggak ada kesalahan. Cuma yang untuk gaya gesekan ini untuk menguraikan vektor-vektor pada gaya-gaya yang muncul dengan memproyeksikan menggunakan sumbu koordinat itu harus satu saja, ya. Lalu Bapak buka-buka buku-buku, ya toh. Ya dari Bandung, dari Bogor hari itu, oh ternyata seperti itu, tapi Bapak belum percaya. Bapak buktikan menggunakan angka-angka. Apakah bisa konsep Bapak itu? Ternyata tidak sama, ya sudahlah. Bapak yang mengalah aja. Karena orang banyak sudah memakai yang itu, Bapak mengikuti aja, ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi siswa-siswaku SMA 1 Muara TV.
Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menjelaskan mengenai atau memperbaiki konsep mengenai untuk benda yang berada di bidang miring, terutama yang lantainya itu kasar, artinya ada gaya gesekan. Ya, itu aja yang Bapak ingin Bapak sampaikan. Jadi kita bisa mulai saja mengenai gaya gesekan ya. Oke. Bapak kasih judul bidang miring aja ya, Bapak kasih judul bidang miring. Mana. Nah. Bidang miring. Atau benda berada di bidang miring. Saat kita bicara mengenai benda-benda yang berada di bidang miring, itu adalah penggunaan di dalam soal-soalnya adalah berhubungan dengan hukum 2 Newton ya toh. Pasti itu benda yang berada di bidang miring atau lantainya miring, pasti bendanya akan bergerak kecuali miringnya itu sedikit sekali ya toh. Oke, seumpama ini Bapak gambarkan lah. Bapak gambarkan ada soal seperti ini. Ya, ini Bapak gambar bidang miringnya seperti ini. Nah, ya ada benda yang berada di sini. Atau bola ini. Ya, bola seperti ini. Kalau lantainya kasar, ya Bapak tulis lantai kasar. Lantai kasar. Ya. Lantai kasar. Kalau lantainya kasar artinya di permukaan benda atau bola ini dengan lantainya terjadi gaya gesekan. Ya, terjadi gaya gesekan ini. Nah, terjadi gaya gesekan. Berapa Pak? Tolong perhatikan gaya gesekannya ini sebenarnya adalah tidak yang panjang sekali, cuma untuk kelihatan menggambar panahnya. Maka saat ini yang permukaan yang bersentuhan dikasih panah seperti ini. Artinya bahwa ini yaitu di sini ini gaya gesekannya ini ya, ini dikeluarkan biar kelihatan nih panahnya lebih panjang lah. Sebenarnya pendek aja, kecil aja bisa, kalau kecil kada kelihatan, biar besar begitu. Jadi ini adalah lambangnya F. Ya, lambangnya F, gaya gesekan itu. Ya, lambangnya F. Ini Bapak tulis F ya. Kalau Anda mau FG boleh aja, nggak masalah. Biar agak sederhana, Bapak lambangkan F kecil untuk membedakan aja ya. Untuk membedakan aja. Jadi bola berada di bidang miring. Berapa Pak kemiringannya? Nah, ini pas lantainya seperti ini. Maka ini nanti ada garis penghubungannya lah, garis bantu sini. Kemiringannya seumpama ini. Kemiringannya Bapak buat 30 derajat seumpama ya, 30 derajat. Ya, paham? Bapak buat sudutnya 30 derajat. Bapak ganti aja warnanya.
Bapak ganti warnanya menjadi hitam aja lah. Nah ini sudutnya ini. Ya ini sudutnya 30 derajat. Lalu diketahui dalam soal seumpama M-nya massa bendanya Bapak buat 10 seumpama 10. Massa bendanya 10 kg. Ya 10 kg. Bapak olah massa bendanya 10 kg. Nih. Dan mu-nya atau nilai koefisien lantainya itu Bapak olah 0,1 tidak bersatuan ya. Dan gini ya, nanti Bapak sederhanakan nilainya, Bapak bulatkan menggunakan 10 meter per sekon persegi. Oke. Ya. Kalau enggak ini Bapak hapus saja ya, biar agak tulisan lantai kasar ini. Bapak tulis di atas saja lah, biar tidak mengganggu. Nanti kita menggambar menggambar vektor-vektornya, biar tidak mengganggu gambar vektor-vektornya. Nah, Bapak hapus saja lah. Bapak hapus. Bapak tulis di sini aja. Bapak tulis di sini. Ya. Lantai kasar. Ya, lantai kasar ini, tolong perhatikan ya, lantainya kasar. Jadi nanti ya toh, di dalam permasalahan seperti ini Anda harus menggambarkan atau diagram vektor-vektor yang akan muncul. Pertama tadi sudah kayak gesekan karena lantainya kasar, ini yang pertama. Yang kedua adalah gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah menuju ke pusat, ya, arahnya ke bawah. Nih, nah ini W-nya ke pusat bumi atau menuju ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Nah ini. Lalu yang kedua atau yang ketiga adalah ini gaya normal, gaya normalnya. Tolong perhatikan gaya normalnya, Bapak. Gaya normalnya ini salah ini, Bapak gambar seperti itu. Ini yang kadang-kadang bisa menjerumuskan ini. Langsung selalu tegak lurus dengan sejajar dengan ininya, dengan gaya beratnya ini. Ini yang kadang-kadang bisa membuat salah ini. Ini ya. Harusnya di sini harus tegak lurus dari sini. Betul. Harusnya gini. Harusnya seperti ini. Nah, seperti ini ya seharusnya. Ya, seharusnya seperti itu. Bapak namakan N. Ini harus ya, ini harus sudutnya 90. Ya. Ini harus 90 ini. Ini sudutnya harus 90. Ya, 90 derajat ini menggambarnya. Yang gambar yang Bapak kemarin Bapak kirimkan di videonya itu salah gambarnya. Ya. Bisa ya dipahami. Jadi ini sementara ini ada 3 gaya yang terjadi. Pertama gaya gesekan, yang kedua gaya berat, yang ketiga gaya normal. Arahnya sudah benar ya, arahnya sudah benar. Kalau Bapak salah itu arahnya Bapak anggap ini sudah benar. Nah ini sudah benar. Ya. Ternyata bendanya, tolong perhatikan. Ternyata bolanya itu atau bendanya itu pasti bergeraknya kemari, mengikuti lantainya kemari. Maka Bapak gambarlah. Bapak taruh di sini. Ceput. Bapak taruh di sini.
ceprut. Nah, suatu saat bendanya berada di sini. Ya. Ini. Untuk mencari, nanti kalau ada pertanyaan, untuk mencari percepatan yang arahnya ke bawah ke kanan, ini tolong perhatikan, ke bawah ke kanan, mencari percepatan lambangnya A, tolong perhatikan. Nah, sini nanti karena hukum Newton yang kedua adalah A sama dengan jumlah F dibagi dengan M. Tolong ini perhatikan. Ini yang menjadi masalah. Jumlah gaya yang muncul itu apa aja? Apakah gaya yang muncul yang ini? Tidak seperti itu. Jadi nanti gaya-gaya yang muncul di permasalahan ini atau benda yang berada di bidang miring ini, gaya-gaya yang muncul adalah gaya-gaya yang sejajar dengan perpindahannya itu sejajar. Kemarin sudah Bapak jelaskan yang sejajar itu seperti apa. Lalu timbul pertanyaan, kalau arahnya tidak sama Pak, tidak masalah. Yang penting garisnya perpindahannya itu sejajar. Sejajar dengan perpindahannya ini. Ini rahasianya. Trik yang kedua itu. Rahasianya di situ biar kita tidak salah. Kalau tidak sejajar Pak, dibuat sejajar. Atau tidak dibuat sejajar. Kalau tidak sejajar maksud Bapak, yaitu bukan dibuat sejajar, tetapi dihilangkan, tidak usah diperhatikan yang tidak sejajar. Contohnya yang ini, gaya berat ini. Gaya berat ini tidak sejajar dengan arah perpindahannya. Ini Anda hilangkan, tidak usah maksudnya enggak dihilangkan, enggak usah diperhatikan maksudnya. Yang ini juga enggak usah diperhatikan. Tapi nanti memang diperhatikan. Itu kalau berhubungan dengan kayak gesekan, dengan berat-berat yang arahnya yang sejajar dengan perpindahannya. Untuk membantu di dalam soal ini, maka saat semester pertama kita sudah mengenal penguraian vektor menurut sumbu X dan sumbu sumbu X dan sumbu Y. Menurut sumbu X dan sumbu Y. Ini ya, bagaimana Pak mengenai sumbu koordinatnya menurut sumbu X dan sumbu Y? Tolong perhatikan, karena lantainya itu mereng seperti ini, maka sumbu koordinatnya mengikuti kemiringan lantainya itu, kemiringan lantainya seperti ini. Anda olah garis seperti ini, olah garis seperti itu, paham ya? Olah garis seperti itu. Lalu sumbu yang tegaknya Pak, ya ini sumbu tegaknya di sini, berimpitan dengan n-nya begini. Seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya, ini. Bisa dipahami? Oke. Ya. Itu yang pertama. Ya, yang gaya-gaya yang muncul harus Anda uraikan menurut sumbu X dan sumbu Y. Lah vektor sumbu koordinat ini dipakai ya, ini dipakai. Kok kenapa tipis ya dong? Bapak ganti ya. Kayaknya kada memuaskan itu, tidak memuaskan. Bapak buat yang agak tebal ya anunya. Bapak agak tebal, Bapak buat agak tebal lah sumbu koordinatnya. Bapak buat agak tebal sumbu koordinatnya, pakai warna ya kuning aja lah. Nah ini, ini belum tebal, Oke, Bapak tebali. Ya kurang bagus. Nah ini. Ya, lalu yang kedua adalah sumbu Y-nya ini. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya, yang ini sumbu Y-nya ya, sumbu Y-nya.
Bisa dipahami? Oke. Bisa dipahami, bagus ini. Ya. Ini titik nolnya di sini, titik nolnya. Jadi untuk karena kita mau mencari arah-arah, mencari apa garis-garis atau garis gaya yang sejajar, pertama sudah kita ketemu. Ini gaya gesekannya sudah sejajar. Arahnya ke sana, perpindahannya ke sana, walaupun berbeda arah, tidak masalah. Lalu W-nya kapan Pak dipakai? W ini dipakai kalau Anda uraikan menurut sumbu E. Biar adil, semuanya diuraikan dulu lah. Semuanya diuraikan. Semuanya diuraikan. Semuanya diuraikan. Bapak buat garisnya warna ini aja. Nah ini, Anda uraikan menurut sumbu X. Anda uraikan sama ini uraikan menurut sumbu Y juga Anda uraikan sama-sama lah. Perpotongannya itu coba Anda kasih anak panah, ini kasih anak panah ini yang kasih anak panah. Kalau mau ditebali boleh ditebali ini ini. Lalu yang pada sumbu X-nya ini. Ini. Ya. Begitu aja. Ini. 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 Ya. Nah, lalu timbul pertanyaan. Kemarin sudah kita mengenal semester pertama. Kalau W-nya diuraikan menurut sumbu X, maka bisa dituliskan Bapak ganti warnanya menjadi hitam aja. Dituliskan WX. X-nya agak ke bawah. Jadi yang di sini adalah Bapak tuliskan di sini adalah WY ya, WY ya, WX WY. Jadi ini hasil dari satu vektor menjadi dua vektor ini, yaitu vektor X dan vektor Y. Karena nama besarannya berat ya, ini berat lambangnya. Oke. Ya itu aja. Ya. Lalu timbul pertanyaan, yang gaya normalnya bagaimana Pak? Perlu diuraikan tidak? Enggak usah. Ya gaya normalnya kalau diuraikan wadahnya tetap di sini, tempatnya tetap di sini. Uraikan menurut sumbu-sumbu, diuraikan menurut sumbu-sumbu X 0, diuraikan menurut sumbu Y sama dengan ini, panjangnya sama dengan ini ya. Ini aja. Kalau menurut buku seperti itu, tidak masalah. Ya, seperti itu. Ya, jadi gaya-gaya yang membuat benda itu bergerak, pertama adalah ini. Gaya berat pada sumbu X. Dan yang kedua adalah yang membuat menghambat adalah gaya gesekan ini. Ini yang menghambat ini, mengurangi gerakannya ini, gaya gesekan ini. Nah, itu. Sehingga makanya dicari berapa itu besarnya ini. Nah, berapa besarnya gaya gesekannya. Ini berapa besarnya gaya gesekannya itu. Ternyata sudutnya, karena bendanya miring dengan sudutnya 30, Bapak tulis ya. Anggaplah ini sudutnya ini, Bapak menggunakan lambang alfa seumpama, alfa sudutnya. Nah, ini mempunyai sudut. Ini juga mempunyai sudut. Anda perhatikan gambarnya ini. Ini agak kecil, ini besar, ini kecil. Pasti ini sama dengan ini. Sama ini. Jadi sudut yang dipakai itu adalah sudut yang di sini. Tolong perhatikan. Di sini. Sini sampai kemari. Paham ya? Jadi sudutnya itu, sudut alfanya itu ini sampai kemari. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Ya, sip. Ya, itu.
Bapak tebali aja ini, Bapak tebali proyeksinya. Bapak tebali. Nah ini saya dipahami. Udah? Oke. Kalau sudah ini gaya-gayanya sudah kita gambar, sudah semuanya kita gambar gaya-gayanya, ini gaya gesekannya sudah, biar tidak mepet di sini. Ini Bapak hapus saja, ini Bapak hapus, Bapak tulis ya agak kemari, Bapak tulis agak kemari. Nah ini biar agak kelihatannya manis itu. Nah, ya paham ya. Ya sip. Ini Bapak biar kelihatan Bapak tulis warna hitam. Ini WY. Ini W. Nah, WY. Ya. Oke. WY. Wah, maaf ya, burung Bapak mau makan kucing ya, kurang ajar. Ya, saya dipahami. Oke, sudah. Ya, sekarang biar mudah, gini aja, Anda uraikan dulu apa-apa yang berada pada sumbu koordinat ini, sumbu X dan sumbu Y-nya gayanya itu apa-apa. Kita selesaikan dulu aja, gayanya itu apa-apa. Jadi gayanya itu apa-apa. Coba kita perhatikan satu-satu. Pada sumbu X-nya. Gaya-gayanya itu apa-apa saja pada sumbu X. Pertama, lihat gayanya apa pada sumbu X. Ternyata WX-nya, WX-nya ini. Ternyata WX. Kalau apa-apa tulis dulu lah, nanti Bapak jelaskan. Ya WX-nya, WX. Lalu yang kedua adalah ininya. Ya ini aja yang diperhatikan. Ada dua itu pada sumbu X. Jadi nanti yang berperan ini dengan ini. Ya, itu pada sumbu X-nya. Lalu yang kedua pada sumbu Y-nya. Ikan perhatikan pada sumbu Y-nya. Pada sumbu Y, tolong lihat gambarnya. Pada sumbu Y ini ada berapa ini? WY dan N. WY dan N ya, tulis saja. WY dan N. Pertama WY dan N. Nah, N-nya ini. Jadi ini ada dua juga, ini juga ada dua juga. Nah, sekarang timbul pertanyaan, berapa Pak besarnya? Berapa besarnya gaya gesekannya itu? Berapa besarnya? Atau bagaimana Pak rumusnya? Bagaimana? Ya, 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻
Rumusnya bagaimana? Lalu gaya normalnya seperti apa? Ini yang menjadi masalah. Kita cari satu-satu dulu. Coba Anda cari Wx-nya. Nah, untuk mencari Wx-nya, tolong perhatikan. Untuk mencari Wx-nya, perhatikan ini sudutnya di sini. Kita sudah mengenal. Kemarin itu ada cos, ada sin, ada tangen. Depan ya, depan ini itu sama dengan ini. Tolong perhatikan ya. Depan ini, sisi yang di depan ini, depan sudut ini sama dengan sini. Ya toh, sama dengan sini. Artinya bahwa depan dibagi, ya toh, depan dibagi miring. Miringnya yang mana Pak? Yang miring itu ini. Dibagi dengan yang miring. Miringnya yang ini. Ini yang miring. Kalau yang ini tidak miring. Ini tegak lurus. Ini yang miring. Nah, ini miring. Sehingga depan dibagi miring itu adalah cos. Nah, itu. Ya. Maka nanti rumusnya depan miring kok cos. Depan miring itu bukan cos tetapi sin ya. Sin. Depan miring itu sin alfa. Ini rumusnya. Lalu yang kedua adalah ini gaya gesekan mu dikalikan n. Nanti n-nya yang mana Pak? N-nya yang mana? Tolong perhatikan n-nya yang mana? N-nya ini. Ini dengan ini adalah sebanding atau nilainya sama. Yang segaris, yang sejajar atau segaris itu nilainya sama. Artinya bahwa n-nya ini n sama dengan WY. Begini nanti. Bisa dipahami? Oke. Sudah ya. Ini kita perhatikan gaya-gaya yang muncul dulu. Lalu untuk WY-nya berapa Pak? Atau rumusnya seperti apa WY-nya? Ya kebalikannya. Kalau yang ini tadi adalah menggunakan sin. Tolong perhatikan. Kemarin trik yang untuk bidang datar sumbu X menggunakan cos, tapi tidak untuk bidang miring. Ini kebalikannya. Yang pada sumbu X itu adalah sin dengan tadi depan dibagi miring. Depan bagi miring adalah sin. Maka yang satunya ini otomatis kebalikannya. Ya, yang untuk WY-nya ya kebalikannya menggunakan W dikalikan cos. Ini aja pakai cos alfa. Nah, lalu n-nya bagaimana Pak? Mana tadi n-nya? Gaya normalnya gaya normalnya ini arahnya ke sana. Ya, arahnya ke atas. Yang ini arahnya ke bawah. Ini harus apa? Harus yang segaris atau yang sejajar. Ini sejajar atau segaris. Maka n itu ya sama dengan BY. N itu nilainya n-nya ini nilainya sama dengan WY. Nah, seperti yang ini tadi. Ini sudah jangan Bapak tulis terus itu. Malah bingung nanti. Ya itulah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ceritanya tadi kita mau mencari apa tadi? Mencari A tadi. Kita mau mencari A-nya ya. Rumusnya menggunakan hukum 2 Newton ya. Tulis saja rumusnya. Rumusnya ditulis. A sama dengan jumlah F dibagi dengan M. Nah, ini. F-nya apa Pak? Perhatikan tadi. F-nya adalah untuk yang sejajar dengan perpindahannya, yang mereng begini, itu cuma ini. Itu cuma WX gaya berat pada sumbu X dan gaya gesekan. Ini ya, masukkan aja itu nilainya. Masukkan nilainya. Maksud Bapak, masukkan rumusnya kemari. Ya, masukkan lambangnya kemari. Semuanya lah.
Lalu yang kedua, bagaimana Pak mengenai arahnya? Karena gaya itu besaran vektor ya. Yang ini ke sana, yang Vx-nya ke sana. Ya tetapkan aja lah. Ya salah satunya negatif. Ya negatifnya yang gaya gesekan aja lah. Ke kanan positif, ke kiri negatif gitu juga boleh. Enggak masalah. Jadi Vx positif atau enggak usah ditulis ya. Nah, ini biasanya enggak ditulis di matematika ini, positifnya enggak usah ditulis. Ditulis juga enggak apa-apa, tapi cuma agak aneh gitu. Min ini. Nah, seperti ini. M. Ini A-nya. Ini. Nah, sekarang kita cek dari kedua gaya ini. Dari kedua gaya ini Ikam cek. Vx-nya belum diketahui, iya ya dong. Gaya geseknya belum diketahui, ya cari dulu, iya dicari dulu. Cari dulu. Anda cari dulu. Anda cari dulu. Anda cari dulu. Kenapa mencarinya satu-satu dulu? Ya, Anda cari Vx-nya dulu. Tadi apa rumusnya tadi? Kita lihat. Vx-nya rumusnya V sin alfa. Tulis ini. W dikalikan sin alfa. Sin alfa. W itu hubungannya dengan massa adalah M kali G. Berapa sudutnya tadi? 30 derajat. 30 derajat. Nah, seperti itu. Tinggal Anda masukkan angka-angkanya. Masanya berapa tadi masanya? Oke, kita lihat masanya berapa tadi masanya. Masanya 10, mu-nya 0,1, masanya 10. Tulis saja 10. 10 G-nya menggunakan 10. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah berapa? Sin 30. Apa melihat tabelnya? Tabel itu sin 30 adalah setengah akar berapa itu? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 ya. Setengah sin 30 setengah. Ya, sin 30 setengah. Bukan itu kalau yang cosnya setengah. Ya, setengah. Sudah, tinggal mengalihkan aja. 150. Ya betul. 50 Newton itu Vx-nya sudah dapat Vx-nya. Nah, sekarang kita coba lagi. Yang kedua adalah mencari F-nya. Mencari F-nya bagaimana tadi gaya gesekannya? Rumusnya mu dikalikan N. Mu kalikan N. N-nya yang mana Pak N-nya? Nah, N-nya tadi N sama dengan VY. Nah, ini VY. N sama dengan VY. Kenapa bisa begitu Pak? Ya ini N ini dengan ini hukum 3 Newton. Ya, hukum 3 Newton bisa menggunakan hukum 1 Newton juga bisa. Karena ini diam. Jadi hukum dia bisa pakai 1, bisa pakai 3, bisa. Arahnya berlawanan, nilainya sama. Ini tadi apa ini tadi? V N sama dengan V mana tadi? N sama dengan VY ya ini VY. VY. Tulis saja sini VY. Berapa tadi nilainya? Mu tadi 0,1. Apa rumus VY-nya tadi? VY rumusnya V cos
alfa, ya cos alfa, maka yaitu 0,1 W itu M kali G, 10 kali 10 100 langsung ya, ini 100, jangan bingung lagi. Cos 45, cos 45, cos 30 adalah cos 30 setengah akar 3, setengah akar 3. Ini Bapak kalikan dulu ya, ini 10 setengah akar 3, 5 akar 3, 5 akar 3 ya, 5 akar 3, atau Anda kalikan 5 kalikan 1,7 berapa itu? Berapa? 85 ya. Nanti dicek ini 85. Ini ketemu ini gaya gesekannya. Ini satuannya Newton juga. Sudah ketemu. Selesai. Jadi begitu aja lah. Sehingga setelah Anda dapat ya tinggal Anda masukkan ke sini rumus tadi, maka A sama dengan Bapak tulis lagi Wx min F dibagi dengan M. Wx nya berapa tadi? 50. Gaya gesekannya berapa tadi? 8,5 dibagi dengan masanya berapa tadi? 10. Ya dong. Berapa itu? 50 dibagi 50 dikurangi 8,5 adalah berapa itu? 41,5 dibagi 10 bagi 10. Aduh, ya ini kita buat yang benar ya, harusnya sini sama tengahnya. Oke. Ya ini A-nya, maka A-nya menjadi 4,15. Kalau Anda mau bulatkan menjadi 4,2 ganjil biar genap ya. Ini sudah ketemu ini percepatannya ya, ini percepatannya. Selesai, sudah ketemu ya, 4,2 ya, 4,2 sudah ketemu percepatannya. Selesai ya, begitu aja lah. Jadi rahasianya di sini aja ini. Rahasianya di sini aja ini. Bapak kasih turun ya. Jadi rahasianya di sini adalah Anda cuma mencari menggunakan ini. Lalu yang kedua, Anda menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini. Itu aja ini rahasianya. Triknya maksud Bapak. Arahnya berlawanan dalam gambar itu. Lalu yang kedua adalah tolong perhatikan juga ini yang apa? Nah, yang ini tadi, yang ini penting ya. Nah ini, jadi ini penting ya. Ya ini triknya cuma ini aja rumusnya. Ada dua ini aja ada kejadiannya itu. Ada kejadiannya itu. Ada ya loh, ibaratnya ini. Ya ini dengan yang ini aja, rumusnya cuma ini aja. Lebih sederhana ini daripada Bapak yang kemarin itu. Ya kalau Anda tidak percaya dengan omongan Bapak yang Bapak katakan salah itu, coba nilainya angkanya Anda memakai soal yang ini, coba dengan yang ampun Bapak kemarin itu. Ya tidak sama dengan nilainya, sehingga Bapak simpulkan Bapak yang salah. Ya gitu ya. Ini khusus untuk yang bidang miring dan kasar.
rantai kasar ya toh. Ya Bapak tulis ini ya, Bapak tulis ini bidang miring dan kasar. Nah oke. Nah selesai ya ini. Oke.